Jadi waktu saya mau perbaiki HP saya, orang Chinese ini, orang Manado ini penginjilan kepada saya. Dia cerita tentang Injil, tapi karena saya dididik secara Islam bahwa kami tidak boleh mendengar Injil, bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Jadi saya tentang orang ini. Tapi orang Manado ini benar-benar melakukan amanan agung. Jadi orang Kristen ini harus mencontoh orang ini dengan simpel, tapi dia dengan bisa menginjil kepada saya. Dia nggak putus asa, walaupun ditolak, tapi dia banyak akal. Akhirnya dicerita begini, ada ustadz yang jadi pendeta. Nggak tahu kenapa hati saya penasaran, karena saya di lingkungan Melayu itu yang sering saya dengar adalah pendeta yang jadi ustadz. Kok ini ada ustadz yang jadi pendeta? Saya penasaran, saya bincang-bincang, akhirnya saya bilang saya pengen ketemu kalau memang benar ada ustadz yang jadi pendeta. Akhirnya kami tukar nomor HP. Berapa hari kemudian dia hubungi saya, bisa ketemu tapi di Jakarta. Saking penasaran tinggi, mungkin ini cara kerja Roh Kudus, sehingga pokoknya saya pengen ketemu Ustadz ini yang jadi pendeta. Saya terbang ke Jakarta, bukan pengen liburan, bukan pengen lihat Monas. Kalau orang kalau ke Jakarta pengen liburan, tapi saya pergi ke Jakarta tuh hanya pengen ketemu Ustadz yang jadi pendeta. Ya, maksud hati mungkin bisa ngerayu Ustadz ini bisa kembali ke Islam. Akhirnya saya pergi tahun 2013, itu 7 tahun yang lalu. Saya datang ke Jakarta, diaturlah waktu ketemu di Mangga 2 Square. Waktu itu saya belum tahu namanya siapa. Waktu pertemuan itu barulah saya tahu bahwa nama beliau Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi ketemu saya langsung penginjilan. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim ini memang kalau ketemu Muslim memang mangsanya. Jadi ketemu saya itu langsung saya diinjilin, langsung dibuka perbedaan agama karena beliau latar belakang perbandingan agama. Dari beliaulah saya mengerti dan paham. Selama ini saya Islam, tapi saya nggak mengerti secara mendalam. Dari beliau ini saya banyak tahu tentang Islam. Hal yang membuat saya tertarik adalah tentang pengajaran perempuan. Mungkin karena saat itu saya perempuan, jadi beliau lebih banyak cerita perbandingan perempuan di Islam dan Kristen. Di Islam memang saya tahu boleh poligami, tapi saya nggak setuju. Walaupun saya Islam, tapi saya nggak setuju tentang poligami. Menurut saya poligami itu sama saja merusak anak perempuan orang, karena nggak ada orang yang rela dimadu dan jadi. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang muslimah fanatik yang sangat keras. Dia pernah mendengarkan tentang seorang pendeta yang menjadi mualaf, tetapi juga dia mendengarkan tentang seorang ustadz yang menjadi seorang pendeta. Dan dia membuat sebuah rencana untuk bertemu dengan pendeta itu, ingin untuk memualafkan kembali, ya, atau ingin supaya pendeta ini kembali kepada Islam. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dia tidak jadi membawa pendeta itu kembali kepada Islam, tetapi justru dia yang masuk Islam. Dan pendeta itu yang dimaksud adalah Saifuddin Ibrahim. Nah, seperti apa pengakuannya? Mari kita simak sampai selesai. Malam ini dengan tema mukjizat setelah pindah. Banyak orang berpikir para muslim setelah pindah hijrah ini dari gelap menuju terang, dari Islam ke Kristen, itu selalu mendapat musibah. Tapi justru yang saya alami ini banyak sekali mukjizat dan pertolongan Tuhan. Saya lahir di Bangka, saya orang Muslim, saya ada turunan Chinese, jadi banyak orang mengira saya itu Chinese. Padahal saya hanya keturunan Chinese, tapi saya dibesarkan secara Islam sampai tahun 2013. Saya tidak sengaja berkenalan dengan seseorang. Dia bukan orang kampung halaman saya, dia orang perantau, buka usaha di kampung halaman saya di Bangka. Waktu itu HP saya rusak, dia buka konter HP. Jadi waktu saya mau perbaiki HP saya, orang Chinese ini, orang Manado ini penginjilan kepada saya.
Dia cerita tentang Injil, tapi karena saya dididik secara Islam bahwa kami tidak boleh mendengar Injil, bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Jadi saya tentang orang ini. Tapi orang Manado ini benar-benar melakukan amanat agung. Jadi orang Kristen ini harus mencontoh orang ini dengan simpel, tapi dia dengan bisa menginjil kepada saya. Dia nggak putus asa, walaupun ditolak, tapi dia banyak akal. Akhirnya dia cerita begini, ada ustadz yang jadi pendeta. Nggak tahu kenapa hati saya penasaran, karena saya di lingkungan Melayu itu yang sering saya dengar adalah pendeta yang jadi ustadz. Kok ini ada ustadz yang jadi pendeta? Saya penasaran, saya bincang-bincang, akhirnya saya bilang, saya pengen ketemu kalau memang benar ada ustadz yang jadi pendeta. Akhirnya kami tukar nomor HP. Berapa hari kemudian dia hubungi saya, bisa ketemu tapi di Jakarta. Saking penasaran tinggi, mungkin ini cara kerja Roh Kudus, sehingga pokoknya saya pengen ketemu Ustadz ini yang jadi pendeta. Saya terbang ke Jakarta, bukan pengen liburan, bukan pengen lihat Monas. Kalau ke Jakarta pengen liburan, tapi saya pergi ke Jakarta tuh hanya pengen ketemu Ustadz yang jadi pendeta. Ya, maksud hati mungkin bisa ngerayu Ustadz ini bisa kembali ke Islam. Akhirnya saya pergi tahun 2013, itu 7 tahun yang lalu. Saya datang ke Jakarta, diaturlah waktu ketemu di Mangga 2 Square. Waktu itu saya belum tahu namanya siapa. Waktu pertemuan itu barulah saya tahu bahwa nama beliau Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi ketemu saya langsung penginjilan. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim ini memang kalau ketemu Muslim memang mangsanya. Jadi ketemu saya itu langsung saya diinjilin, langsung dibuka perbedaan agama karena beliau latar belakang perbandingan agama. Dari beliaulah saya mengerti dan paham. Selama ini saya Islam, tapi saya nggak mengerti secara mendalam. Dari beliau ini saya banyak tahu tentang Islam. Hal yang membuat saya tertarik adalah tentang pengajaran perempuan. Mungkin karena saat itu saya perempuan, jadi beliau lebih banyak cerita perbandingan perempuan di Islam dan Kristen. Di Islam memang saya tahu boleh poligami, tapi saya nggak setuju. Walaupun saya Islam, tapi saya nggak setuju tentang poligami. Menurut saya poligami itu sama saja merusak anak perempuan orang, karena nggak ada orang yang rela dimadu dan jadi madu. Yang benar-benar rela itu menurut saya mungkin perlu diperiksa kejiwaannya. Nah, di Kristen yang saya salutnya, satu untuk selamanya, nggak boleh diceraikan. Kedua, di dalam ajaran Islam boleh pukul istri. Di Kristen tidak boleh, walaupun bagaimanapun istri itu harus dikasihi. Jadi ajaran ini perbandingannya bagai langit dan bumi, jauh sekali. Yang ketiga tentang keselamatan. Di agama saya dulu masih mudah-mudahan, sedangkan di Kristen ada kepastian. Hal itulah yang membuat akhirnya saya takjub dengan pengajaran Yesus Kristus. Akhirnya saya bilang ke Pak Saifuddin Ibrahim, tidak ada paksaan, tidak ada iming-imingan, tidak ada dikasih duit, tidak ada apa, tidak ada rayu-rayu. Ini murni dari hati saya memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Akhirnya saya bilang ke Pak Saifuddin Ibrahim, saya menyerahkan diri untuk jadi orang Kristen. Saat itu juga saya katekisasi 1 bulan lebih. Akhirnya saya sendiri yang minta dibaptis, nggak ada paksaan juga dari manapun. Saya dibaptis oleh teman beliau, pendeta GBI di Pasar Baru. Saya dibaptis oleh Ibu Pendeta Rusti. Setelah dibaptis itu, saya kasih persembahan kepada pendeta yang baptis saya. Kenapa saya bikin inisiatif seperti itu? Karena waktu saya di Muslim, selalu berpikiran kalau orang masuk Kristen tuh pasti dikasih duit sama orang Kristen. Nah, saya nggak mau itu seperti ini. Saya nggak mau bahwa saya masuk Kristen dikasih duit sama pendeta. Saya inisiatif, saya mau kasih persembahan kepada pendeta ini. Pendeta yang baptis saya ini terkejut, baru kali ini dia baptis mantan Muslim dapat persembahan. Saya bilang, saya pengen gaya baru, saya nggak mau dinilai bahwa saya masuk Kristen, saya dikasih duit sama orang Kristen, saya bilang. Dan saya baca memang seharusnya orang kedar itu yang harus mempersembahkan hartanya di rumah Tuhan. Saya baca dalam Yesaya 60, 1-11 itu seharusnya
orang-orang Kedar yang sudah terima Yesus itu harus mempersembahkan dirinya, mempersembahkan hartanya di rumah Tuhan. Setelah saya dibaptis, saking euforia saya, saking senang, sukacita, tidak tertekan oleh di Islam. Sebelumnya saya sedikit harus lihat waktu, harus sholat. Pokoknya kita kalau di agama yang sebelumnya itu pokoknya tertekan deh dengan waktu. Kalau nggak sholat, masuk neraka. Kita sholat, tetap masuk neraka. Jadi serba bingung. Saking saya senangnya, saya tulislah ayat-ayat yang sangat menyenangkan hati saya di Mazmur. Lalu sampai kedengar teman saya baca, lalu teman saya ini ngadu ke orang tua saya. Lalu ibu saya telepon, apa benar saya sudah pindah agama? Saya jawab, iya, karena saya baca dalam Matius 10 ayat 32, kita harus mengaku di depan manusia. Kalau kita nggak mengaku di depan manusia, nanti Bapa di sorga tidak mengakui kita. Itu yang melatar belakang saya berani mengatakan ke orang tua saya bahwa saya benar sudah pindah agama. Dan saya berpikir kalau saya bohong, pasti suatu saat ini akan kecium. Mendingan saya di depan daripada di belakang. Akhirnya ibu saya nggak percaya, walaupun sudah dengar dari lidah saya sendiri. Akhirnya dia tak saya jemput di bandara, saya dibawalah ke rumah tante saya di Bekasi. Sampai di Bekasi, saya sudah duga ini bakal saya disidang. Sampai di Bekasi ternyata sudah kumpul keluarga besar saya. Di antara keluarga besar saya ini ada om saya, sudah ustadz, sudah naik haji, sudah dakwah di daerah Bekasi. Jadi om inilah yang dipercayakan untuk bertanya kepada saya. Pertanyaannya udah basi lah menurut saya. Apakah saya masuk Kristen ini dikasih duit? Apakah saya sudah dicuci otak? Dan itu saya bilang enggak, murni dari hati saya, dan justru saya mencari pendeta ini, bukan pendeta ini yang cari saya. Om saya itu ngerayu saya terus. Dia bilang bahwa Islam itu agama yang paling benar. Orang di luar Islam itu masuk neraka jahanam. Pokoknya saya ditakut-takutin lah sama om saya ini. Tapi saya, walaupun 2 bulan saya jadi murid Pak Sifudin Ibrahim, tapi saya sudah yakin. Akhirnya saya tolak tawaran om saya. Om saya akhirnya pakai cara halus membujuk saya untuk kembali ke Islam. Biasa cara orang Islam itu pakai jampi-jampi. Jadi om saya ini kasih air minum di gelas. Saya lihat dia jampi-jampinya. Dibacalah ayat kursi Al-Fatihah. Dipaksalah saya minum. Saya minum hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Besok paginya saya dapat kabar om yang kasih air minum ini meninggal. Meninggalnya tanpa sebab. Beliau tidak ada sakit. 7 tahun yang lalu tuh om saya itu umur 43, masih muda sekali. Waktu sidang saya pun masih sehat walafiat, walaupun dia kesal sama saya, tapi bawaan orang Bangka itu ada bercanda-candanya. Masih ketawa-ketawa. Besok paginya jam 10 pagi saya dapat kabar berita bahwa om yang kasih air minum ini meninggal. Langsung heboh di keluarga saya. Dikiranya ilmu orang Kristen tuh hebat, luar biasa. Ya memang hebat lah ilmu orang Kristen, karena Alkitab bilang firman Tuhan, roh di dalam diri kita ini lebih besar, asalkan kita percaya sungguh-sungguh. Jangan pernah ragu kalau sudah percaya, jangan pernah dengar omongan orang, jangan mudah diracunin lagi. Kalau sudah yakin itu yakin saja. Di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan. Maka dengan kejadian om saya ini, saya sudah melihat Tuhan tuh banyak melakukan pertolongannya ke saya. Makanya saya bisa sampai sekarang ini kuat sekali di dalam Kristen walaupun melewati banyak cobaan, karena saya sudah lihat Tuhan menolong saya di awal saya bertobat. Setelah om saya meninggal ini, dapat kabar berita, saya ditakuti keluarga saya, tapi keluarga ayah saya, yang sidang saya ini yang di Bekasi keluarga ibu saya. Tapi keluarga ayah saya nggak puas, saya ditarik lagi ke Bangka. Ayah saya panggil 4 ustadz. Ustadz ini semuanya guru agama saya. Guru agama saya, ditanyalah saya, kenapa saya masuk Kristen.
saya ingat perkataan Pak Sufidin Ibrahim kalau nyentil orang Islam itu. Jadi saya cukup tanya ke 4 ustadz ini, menurut saya bilang, Pak Ustadz, wajar nggak seorang nabi menikahi anak umur 6 tahun? Langsung merah wajah Ustadz semua itu, lalu bilang ke ayah saya bahwa saya sudah dicuci otak sama orang Kristen. Langsung Ustadz itu kabur dari rumah saya, nggak berani sidang saya, nggak nanya lagi, langsung pamit pulang. Pamit pulang itu langsung ayah saya tampar saya. Saya nggak diakui sebagai anak. Saya anggap itu respon yang wajar. Saya nggak terlalu sakit hati karena saya sudah siap pikul salib semua. Saya anggap omongan ayah saya itu untuk memotivasi saya harus lebih sungguh, bahwa saya harus bisa nunjukin bahwa saya masuk Kristen ini nggak ikut-ikutan. Teman-teman sekolah saya menghina saya, ngejek saya murtad. Tapi saya mau bilang gini, 1000 orang menghina kita, itu nggak ngerubah nasib kita. Tapi 1 orang yang mengajak kita percaya untuk menjadi pengikut Kristus, itu jangan pernah ditolak. Itu yang bisa ngerubah nasib kita. Akhirnya saya telepon Pak Sufidin Ibrahim bahwa saya pengen balik tetap di Jakarta, karena kalau saya tinggal di Bangka, saya akan babak belur. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, dimuridkan sama Pak Sufidin Ibrahim. 1,5 tahun lah saya jadi murid beliau, lalu Tuhan percayakan saya untuk menjadi istri beliau. Pro dan kontra, karena perbedaan umur cukup jauh. Saya dengan beliau, dengan pengalaman juga, orang bilang takutnya saya tuh nggak seimbang dengan beliau. Tapi semua cara Tuhan, kami sehingga jodoh, dan saya baca dalam Alkitab membuat saya itu, cinta itu seiman, nggak harus seumuran. Yang membuat kita bisa mengerti, paham itu Alkitab. Itu yang bisa mengimbangi semuanya. Akhirnya kami menikah Juni 2014. Jadi sudah 6 tahun yang lalu pernikahan kami. 3 tahun kami melayani bersama, dan beliau punya kerinduan pengen anak perempuan. Kami program anak, sudah segala macam kami pakai. Akhirnya kami Pak Sufidin Ibrahim pelayanan ke Taiwan, saya menyusul itu pengen program anak, mau coba dokter di Taiwan. Sampai di Taiwan itu saya dibawa oleh teman Pak Sufidin Ibrahim ke dokter kandungan. Saat saya mau periksa di dokter kandungan di sana, ternyata saya sudah hamil 7 minggu. Jadi justru nggak diprogramkan ini bisa jadi, kalau malah diprogram itu nggak jadi. Setelah saya tahu hamil 7 minggu, kami balik ke Indonesia. Di Jakarta, pas kehamilan saya 4 bulan, dokter di Jakarta, dokter yang sebelumnya saya program anak itu bilang bahwa bayi yang saya kandung ini laki-laki, karena dokter ini tahu bahwa saya sama Pak Sufidin Ibrahim pengen anak perempuan. Jangan berharap lagi perempuan, karena sudah kelihatan monaknya, jarang kalau sudah laki-laki bisa berubah perempuan. Kalau perempuan masih bisa berubah laki-laki. Saya orangnya nggak putus asa. Saya tetap berdoa, walaupun tetap kehendak Tuhan lah yang jadi. Sampai usia kehamilan 8 bulan, saya harus menghadapi kenyataan Pak Sufidin Ibrahim ditangkap di rumah 5 Desember tahun 2017 saat kondisi saya hamil 8 bulan. Saya nggak terlalu kaget, karena sebelum menikah itu Pak Sufidin Ibrahim sudah bilang ke saya, kamu siap nggak mendampingi saya? Karena saya bukan seperti pendeta yang lain-lainnya. Saya bilang saya siap. Makanya waktu polisi datang ke rumah, saya kan sudah jadi anak rohani beliau tuh, saya sudah tahu gaya penginjilan beliau. Jadi saya sudah nggak terlalu kaget suatu saat polisi datang ke rumah jemput Pak Sufidin Ibrahim. Makanya waktu polisi datang ke rumah, tanya saya, boleh nggak suami ibu kami bawa? Saya jawab, boleh, silakan. Saya berpikir, kalau saya nangis, guling-guling di pasir juga percuma. Justru setan yang senang kalau kita gitu. Jadi kalau datang musibah tuh tenang aja. Jadi saya datang polisi itu tenang aja, santai. Justru kita tenang, iblis yang gemetar. 5 Desember ditangkap,
besok paginya saya dampingi beliau di BAP, diperiksa. Siang jam 12 itu datang jenderal dengan 2 ustadz, saya disuruh keluar. 1 jam lebih mereka ngobrol, akhirnya mereka keluar, saya baru boleh masuk. Saya tanya ke Pak Sudin Ibrahim, apa maksud kedatangan jenderal ini? Pak Sudin bilang, kalau Abi kembali ke Islam, ngucapin syahadat, kasus ini ditutup dan Abi bisa bebas. Tapi Abi tolak tawaran ini. Kamu nggak marah kan? Saya bilang enggak. Justru Ayu tahu pasti Abi bisa ngambil keputusan yang tepat sekali. Ayu mendukung sekali. Akhirnya kasus ini berlanjut dan bulan Januarinya tahun 2018 saya harus melahirkan sendiri dan puji Tuhan anak kami perempuan. Walaupun di balik semua musibah ada Tuhan buat senang sukacitanya dengan kelahiran putri yang selalu didamba-dambakan. Dikasihlah nama anak ini Goldemer Putri Ibrahim. 25 Januari 2018 saya melahirkan putri ini. 1 minggu setelah melahirkan saya harus fight mendampingi beliau. Saat itu harus sidang karena sudah 2 bulan di dalam penjara, di dalam Polda. Saya dampingi beliau walaupun orang bilang sebelum melahirkan 40 hari itu nggak boleh keluar rumah. Tapi saya melanggar semua adat istiadat karena saya sebagai istri penolong tuh harus mendampingi suami. Kita harus siap, sigap, jangan dikalahkan dengan keadaan, jangan jadi wanita tuh jadi istri tuh lemes, lesu, harus siap. Apalagi jadi istri penginjil itu harus siap. Saya dampingi Pak Sudin Ibrahim sidang, kadang Goldemer itu saya bawa ke ruangan sidang, 14 kali sidang. Setiap sidang itu selalu rame FPI, tapi saya nggak pernah mundur, nggak pernah takut. Kasih yang sempurna melenyapkan rasa ketakutan. Mata boleh sipit, tapi iman jangan sipit. Jadi orang Kristen tuh jangan pernah iman tuh sipit. Jaksa tuntut kasus Abi ini 5 tahun, hakim putuskan 4 tahun. Tapi lucunya di persidangan itu ada ustadz yang melaporkan Pak Saifuddin Ibrahim. Waktu sidang keberapa itu saya lupa, dia tepuk saya dari belakang. Waktu itu saya gendong Goldemer. Dia tanya saya, susu anaknya merek apa? Saya jawab Morinaga. Berapa 1 kaleng? Saya jawab 250.000. Ustadz itu kasih saya uang 250.000. Dia tanya lagi, pulang naik apa? Saya bilang naik Grab. Dikasih ongkos 50.000. Jadi saya waktu sidang itu dapat untung dari orang Islam 300.000. Makanya kalau kita percaya sama Tuhan, pertolongan itu bisa dipakai siapa saja. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, janji Tuhan itu nggak pernah meleset. Jadi kekayaan orang fasik pun akan datang kepada kita. Jadi orang Islam pun bantu saya untuk beli susu anak saya. Itu luar biasanya. Saya lihat dalam persidangan Pak Sudin Ibrahim, walaupun FPI rame, tapi tidak sehelai rambut saya pun jatuh. Mereka nggak pernah cuil saya, nggak pernah ganggu saya. Justru setiap saya lewat di ruang sidang, mereka kasih saya jalan. Walaupun saya mata sipit, orang Chinese, tapi mereka nggak berani ganggu saya. Jadi kalau menghadapi mereka, para kader-kader tuh harus tampang berani, jangan takut. Pokoknya kalau kita berani dan percaya dengan firman Tuhan tuh mereka justru yang minggir, kasih kita jalan. Vonis 4 tahun, cukup tinggi. Kasus penistaan yang lain itu kalau Ahok 2 tahun, Ibu Meliana yang di Medan saya juga pernah besuk itu 1,5 tahun. Tapi Pak Sudin Ibrahim ini 4 tahun, cukup tinggi. Kenapa? Karena beliau ini terkenalnya banyak memurtadkan orang. Mungkin mereka mau pengen bikin kapok Pak Sudin Ibrahim. Semua pendeta melarang saya untuk naik banding. Karena kalau naik banding, takutnya kasus ini akan dibikin rumit lagi, bisa ditambah hukuman. Tapi saya berdoa. Doa saya itu jawabannya lain dari pendeta yang lain. Jadi saya bilang ke Pak Sudin Ibrahim, doa saya bilang kita harus naik banding. Tapi jangan kasih tahu orang.
kenapa ya saya bilang ke Pak Sudin Ibrahim jangan kasih tahu orang, saya nggak mau terlalu banyak omongan akhirnya menyudutkan saya, itu bikin saya stres. Saya bilang kalaupun keputusan tinggi saya siap kok menunggu Abi, saya bilang gitu. Akhirnya Abi tanda tangan, saya naik banding, keputusan tetap 4 tahun, tapi saya nggak putus asa, nggak kecewa. Saya tuh memang orangnya penasaran tinggi. Lihat perjalanan saya, saking penasaran pengen lihat Ustadz yang jadi pendeta, saya aja terbang dari kampung halaman saya ke Jakarta. Jadi saya orang itu memang penasaran tinggi. Mungkin inilah jodoh saya dengan Pak Sudin Ibrahim. Sama-sama berani, sama-sama orangnya berpetualang. Memang umur kami beda jauh, tapi mungkin di sisi ini yang Tuhan mencocokkan kami, punya keberanian yang sama, punya mental yang sama. Akhirnya saya maju sampai kasasi. Saya menunggu keputusan kasasi itu 2 bulan dan hampir sebenarnya saya lupa bahwa saya sudah ngajuin kasasi. Dan tiba-tiba saya dapat kabar dari pengacara saya bahwa permohonan kasasi saya itu diterima. Sehingga masa hukuman Pak Sudin Ibrahim turun jadi 2 tahun. Setelah saya tahu turun 2 tahun, saya urus PB sehingga urus PB ini juga sebenarnya susah-susah gampang. Kalau susahnya karena kasus ini penistaan agama, saya harus minta tanda tangan sama RT RW setempat warga dekat daerah saya tinggal. Dan puji Tuhan semua, walaupun lingkungan Betawi, RT RW saya tidak mempersulit saya, karena saya juga menjalin hubungan yang bagus dengan tetangga kiri kanan saya. Walaupun waktu malam penangkapan pun mereka nggak pernah anarkis sama saya. Sehingga PB ini berjalan lancar dan Pak Sudin Ibrahim bisa keluar lebih cepat, hanya 1 tahun 4 bulan di penjara. Tapi saya mau cerita, sebelum saya tahu 4 tahun berubah jadi 2 tahun, saya berpikir seperti ini. Saya sebagai mantan muslim, saya nggak mau musibah ini membuat orang jadi beban kepada saya. Saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang saya nggak mau jadi orang yang minta-minta. Saya mau tetap jadi berkat. Akhirnya malam itu Tuhan nuntun saya untuk saya ambil laptop. Laptop ini padahal lucunya Pak Sudin Ibrahim sudah beli untuk saya tahun 2016. Tapi baru saya pakai 2018. Karena saking laptop ini canggihnya, dibeli Apple, saya terbiasa Toshiba. Jadi saya nggak pernah pakai nih laptop ini. Malam itu Tuhan suruh saya untuk mengetik semua perjalanan hidup saya dari awal terima Yesus sampai saya mendampingi beliau. Dalam 1 minggu jadilah sebuah buku. Itu mukjizat yang luar biasa. Pada saya sekolah hanya tamat SMA, tapi Tuhan mampukan saya untuk nulis buku. Saat buku ini udah jadi, udah selesai saya edit, saya mau cetak buku, nggak ada uang. Tapi saya nggak mau disponsorin orang. Nggak mau, walaupun waktu Pak Sudin Ibrahim masuk penjara itu banyaklah para pengusaha telepon saya. Kalau saya kesusahan tinggal telepon mereka. Saya nggak mau seperti itu. Kalau saya mulai telepon, karena saya lihat dalam firman Tuhan, anak Tuhan tuh nggak boleh minta-minta. Kalau benar dia alat Tuhan, dia akan gerak sendiri, dia yang transfer sendiri tanpa saya minta. Jadi waktu saya nulis buku itu nggak ada 1 orang pun yang tahu sebenarnya saya nulis buku. Tiba-tibanya ada orang yang menghubungi saya, dia orang Pekanbaru. Dia mau jenguk Pak Sudin Ibrahim, saya atur waktu, ketemulah di depan lapas. Setelah saya jenguk, dia tanya ke saya, buku-buku Pak Sudin Ibrahim masih ada nggak? Saya jawab, masih. Akhirnya saya bawa ke rumah. Dia beli buku-buku Pak Sudin Ibrahim dengan jumlah yang banyak, 5 judul. Judul yang pertama, buku Kenapa Saya Memilih Kristus. Kedua, lagi kosong, itu judulnya Dialog Saddam Hussein. Ketiga, buku Debat Kristen Islam. Keempat, Hai Anak-anakku. Dan kelima, Tidak Ada Nabi dari Arab. Jadi pengusaha ini beli buku Pak Saifuddin Ibrahim dengan jumlah yang cukup banyak. Setiap judul ini 100 buku, dibayar cash.
Dan waktu saya nerima uang ini, saya takjub dengan karya Tuhan. Tuhan pakai orang ini untuk beli buku Pak Saifuddin Ibrahim, sehingga modal untuk saya cetak buku saya menulis buku Hatiku Terpikat Mengikuti Yesus. Ini buku pertama saya tulis saat tahun 2018 sebelum hasil sidang 4 tahun itu. Saya tulis ini, saya launching, dan luar biasa saya, sehingga pokoknya saya nggak mau mundur ikut Yesus apapun keadaannya. Saya launching buku ini, saya nggak menyangka siapa sih saya ini, masih kecil bisa tulis buku, dan responnya cukup luar biasa. 3 bulan setelah saya launching buku ini, saya diundang ke Amerika, ngisi 1 bulan Natal, keliling 6 kota, hampir 1 bulan lebih saya di Amerika. Setelah pulang dari Amerika, dapat berkat yang luar biasa lagi. Saya diajak gratis ke Israel, padahal waktu saya mau masuk Kristen, saya bilang ke Pak Saifuddin Ibrahim, saya pengen ke Israel. Tapi Tuhan jawab, suami harus masuk penjara dulu biar masuk ke Israel gratis. Setelah pulang dari Israel, saya baru menulis buku yang kedua. Ini The Miracle of Hijrah. The Miracle ini mukjizat setelah pindah. Jadi banyak sekali mukjizat yang saya alami, pertolongan Tuhan, walaupun suami dalam penjara, dalam keadaan terjepit, ditekan orang Kristen sendiri, ditekan orang Islam, tapi saya melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa sekali. Inilah kesaksian saya, sehingga saya bisa mengisi kesaksian malam hari ini, saya bisa kuat sampai hari ini. Saya mau pesan begini, ada pepatah Cina mengatakan begini, laki-laki itu diuji kalau lagi banyak uang, tapi perempuan, para istri itu diuji kalau suami terpuruk. Saya mau katakan, setialah apapun keadaan suami, karena ada berkat yang luar biasa. Di balik berkat, di balik masalah ada berkat, tapi di balik berkat itu ada ujian. Jadi harus hati-hati sebagai seorang istri, harus bisa memanage semua keuangan, memanage keadaan, dan harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah dengar omongan orang, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf, ini kesaksian saya. Kiranya bisa jadi berkat. Saya kembalikan ke Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Oke, kita lanjut sedikit. Jadi Ibu Sarah dengan orang tua saat ini bagaimana, Bu, kondisinya? Sekarang hubungan saya dengan orang tua sudah baik, dan mereka sudah melihat bahwa saya masuk Kristen itu sungguh-sungguh. Mereka sudah melihat bagaimana saya ngurus suami di penjara. Mereka melihat sendiri bagaimana perjuangan saya itu. Akhirnya sekarang hubungan sudah baik. Kadang orang tua saya datang ke sini ngurus cucunya. Jadi jangan pernah takut lah. Orang tua ngelupain, yang nama anak tuh nggak mungkin dilupain. Jadi itu hanya emosi sesaat. Jadi jangan pernah takut pikir nggak dapat warisan, jangan pikir nanti dibuang keluarga. Omongan itu akan terlontar, tapi jangan pernah mundur. Saya mau kasih saran, karena kalau kita sungguh-sungguh, nanti Tuhan akan buat pulih semua hubungan jadi baik. Amin. Ya. Karena Tuhan pasti mengatur yang terbaik ya buat anak-anaknya ya, Bu. Iya, Pak. Ya, jadi Roma memang 8, harus pikul salib dulu. Betul, ya. Roma 8 ayat 28, Tuhan Yesus turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, itu adalah sebuah janji yang sangat pasti, dan kita sudah dengar sendiri bagaimana Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang terus menyertai Ibu Ayu, walaupun Ibu Ayu sempat artinya menjadi sendirian karena Pak Ibrahim harus menjalani hukuman tahanan, tapi kuasa Tuhan, tangan Tuhan, kasih Tuhan begitu bisa dirasakan, dan itu tidak mungkin bisa disangkal ya Bu ya. Iya.
Ya, Dan Pak. itu yang sangat menguatkan Ibu dan menjadi Ibu semakin yakin kepada Tuhan Yesus ya, Ibu. Iya, betul sekali, Pak. Justru kita dikasih masalah, kita di situ melihat mukjizat dan tangan Tuhan bekerja. Kalau kita sering menghindar dari masalah, bagaimana kita mau yakin Yesus itu Tuhan? Jadi jangan menghindar dari masalah. Iya, betul. Jadi kita harus hadapi ya, dan Tuhan Yesus kan sudah bilang bahwa kita harus pikul salib, dan salib itu adalah memang apalagi masalah ini bukan masalah yang istilahnya terjadi karena sebuah keputusan yang salah atau sebuah kebodohan yang dilakukan oleh manusia, karena banyak sekali manusia yang artinya mengalami masalah karena istilahnya dalam kebodohan gitu loh. Artinya salah memilih pasangan, atau salah memilih pekerjaan, atau salah mengambil keputusan sehingga terjadi masalah di dalam hidupnya. Nah, itu adalah sesuatu yang istilahnya masalah-masalah seperti itu saja harus dihadapi, apalagi masalah yang memang artinya datang karena pikul salib, karena kebenaran. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibu Ayu tadi, bahwa kita sebagai orang Kristen harus berani untuk menghadapi segala risiko, karena itu memang merupakan ketetapan firman Tuhan bahwa kita harus pikul salib dan sangkal diri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan setia. Tuhan berkata, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, tapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi selama ini dari keluarga sudah ada yang mengikut jejak Ibu apa bagaimana, Bu? Bu Ayu. Adik saya sebenarnya sudah ikut saya. Dulunya dia tinggal bersama saya, abang saya juga pernah tinggal bersama saya. Tapi setelah Pak Saifuddin Ibrahim masuk penjara, dulu abang saya itu sopir saya dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Adik saya ikut sekolah di sini. Mereka senang udah ke gereja dan hafal setiap khotbah Abi. Dan mereka setiap masuk gereja selalu taruh kasih persembahan. Tapi setelah mereka balik ke Jakarta, mereka nggak seberani saya mentalnya. Akhirnya mereka kembali lagi ke Islam, menyangkal bahwa mereka sudah jadi orang Kristen. Nah, lucunya adik saya kan kembali kerja di kampung halamannya di Bangka. Dia kerja di salah satu wisata ikon Kota Mentok, itu Wisma Menumbing, Bukit Menumbing, itu bekas Soekarno-Hatta. Nah, di situ memang orang terkenalnya sering banyak penunggunya. Adik saya itu penjaga di situ, sering sakit-sakitan dan kerasukan. Yang lucunya waktu di Ruqyah, adik saya ini ngaku ke ustadznya bahwa dia agamanya Kristen. Lalu dia tanya ke saya, nama adik saya Pipit. Pipit sering ke gereja. Memang saya bilang, Pipit udah jadi orang Kristen. Dia nyangkal aja ke emak. Saya bilang, nggak pernah ke gereja, padahal di sini ke gereja kok. Iya. Itu masa transisi ya, masa peralihan ya. Iya. Nanti juga doakan saja, satu waktu nanti pasti akan berani. Ya, karena iman itu kan bertumbuh dari paling bawah, kemudian dia semakin naik perlahan-lahan, dan kemudian akan menjadi iman yang sempurna. Dan pada saat dia sudah mulai bertumbuh, dia pasti akan berani untuk bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena di dalam Wahyu 21 ayat 8, orang-orang yang penakut itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, kita harus berani menyaksikan bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kasih-Nya berlimpah-limpah. Itu sebab apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus menuju ke salib, penderitaan, cacian, makian, dan segala macam hal-hal yang begitu keji terjadi kepada dirinya. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah sesuatu kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu lautan kasih. Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang sangat baik. Sekalipun begitu banyak orang yang membenci Tuhan, sekalipun bangsa Israel menolak Tuhan,
Mereka di depan Pilatus, mereka berkata, salibkan dia. Salibkan dia, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Padahal setiap hari Tuhan Yesus berbuat baik. Setiap hari Tuhan Yesus buat mujizat kepada bangsa Israel. Setiap hari yang tidak punya makan, Tuhan kasih makan. Yang punya masalah, Tuhan tolong. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mati, Tuhan bangkitkan. Semua persoalan di dalam Kisah 10 ayat 38. Segala sesuatu dijadikan baik oleh Tuhan. Tuhan Yesus memusnahkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu mereka rame-rame menolak Tuhan. Mereka katakan, salibkan dia. Pilatus pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel, maukah kalian aku membebaskan raja orang Yahudi atau Tuhan membebaskan Tuhan Yesus? Mereka berkata, tidak, kami tidak mau. Kami tidak mau. Inilah kenyataannya bahwa dunia ini dikuasai setan. Dunia ini benar-benar diliputi dengan kegelapan. Tuhan yang begitu baik, yang menolong, yang menyembuhkan, yang membangkitkan kematian. Mereka dari kematian. Tetap saja manusia tolak. Bangsa Israel adalah satu contoh yang jelas. Mereka berkata, kami tidak mau dia. Yang mereka minta siapa? Barabas. Barabas itu adalah pembunuh. Disalibkan karena pembunuh. Nah, di sini adalah suatu kenyataan kepada kita bahwa iblis itu sebetulnya lebih suka pembunuh. Manusia itu lebih suka pembunuh. Manusia itu lebih suka setan, lebih suka iblis daripada Tuhan. Nah, ini harus hati-hati. Hati-hati kita, ya. Jangan sampai salah di dalam memilih keputusan. Karena ingat baik-baik, menuju kepada kekekalan itu hal yang paling utama. Hal yang paling esensi di dalam hidup ini. Jangan sampai kita salah memilih keputusan. Tuhan sudah turun dari surga untuk datang merangkul, untuk datang mengangkat kita, memindahkan kita dari dunia yang penuh dengan kematian ini. Tapi kita tetap, banyak sekali manusia yang tetap mengeraskan hati, tetap menolak. Kami tidak mau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Dan ini adalah satu kenyataan bangsa Israel. Bawa turun itu Barabas, kami mau Barabas. Bebaskan Barabas buat kami. Padahal Barabas seorang pembunuh. Mengerikan sekali cara hidup manusia pada saat pikiran mereka selalu hanya mengedepankan pembenaran. Karena menurut mereka, Tuhan Yesus dianggap setan. Nah, ini hati-hati nih. Saya lihat, ini kalau manusia tidak hati-hati, ini permainan setan begitu hebat yang membuat manusia hilang keselamatan. Manusia tidak memiliki keselamatan. Tuhan sudah mengulurkan kasih-Nya dengan berbagai cara. Tuhan utus nabi-nabi sebelum dia turun ke dalam dunia. Tuhan utus hakim-hakim. Tuhan utus raja-raja di Israel. Tetap aja bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras tengkuk. Karena apa? Karena mereka selalu mengedepankan pikiran mereka, otak mereka. Mereka selalu pikiran mereka yang mereka utamakan. Nah, ini bahaya sekali, ya. Buka hatimu, teman-teman. Buka hatimu. Tuhan Yesus sangat baik. Sekalipun mereka, Tuhan Yesus berhadapan dengan cacian, makian, pukulan, bahkan hal-hal yang begitu menista terhadap Tuhan itu sendiri. Tetap Tuhan Yesus mengasihi mereka. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, lautan kasih. Anda mau cari di mana pribadi seperti Tuhan Yesus? Tidak ada pribadi yang lebih baik dari ini. Ya. Itu menunjukkan bahwa Dia Tuhan lautan kasih. Semua kejahatan yang ada di dalam manusia dikalahkan dengan kasih-Nya. Semua waktu kejahatan, pembunuhan, perampokan, semua kenajisan, percinaan, kekotoran semua. Pada saat bertemu dengan lautan kasih, maka itu semuanya dikalahkan. Karena apa? Kasih jauh lebih besar. Kasih mengampuni. Kasih mengampuni. Kejahatan hanya bisa menghukum. Kejahatan terus menghukum. Kejahatan terus menghadirkan kematian. Kejahatan terus menginginkan pembunuhan. Itulah yang terjadi. Hati-hati teman-teman. Ya, jangan sampai Anda mengira bahwa Anda sudah memiliki Tuhan,
tapi ternyata salah, ya. Karena ini sudah menjadi contoh yang sangat jelas. Bangsa Israel itu sangat menolak Tuhan. Sangat menolak Tuhan, sangat menentang. Mereka lah yang membawa Tuhan Yesus ke tiang gantungan salib. Karena apa? Karena kebodohan pikiran yang begitu kuat dirasuk setan, diikat sama setan mereka. Mereka tidak sadar pada waktu itu. Mereka pikir adalah bangsa Israel berpikir mereka orang yang beragama. Kami punya hukum Taurat. Kami punya Musa. Siapa dia? Siapa dia? Dia cuma anak tukang kayu. Dia cuma anaknya Yusuf dan Maria. Mereka melihat dengan menggunakan otak, tidak mungkin Yusuf dan Maria bisa melahirkan Tuhan Juru Selamat, tidak mungkin. Dan itu terjadi terus dari masa ke masa sampai saat ini. Dan ini mengerikan sekali, karena apa? Karena terus setan mengikat, merasuk pikiran manusia, membelenggu pikiran manusia, yang terus mengedepankan pembenaran. Oh, pikiran kami yang benar. Tidak mungkin Tuhan pakai kolor. Tidak mungkin Tuhan begitu lemah sampai mati di salib. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan mengasihi Anda semua. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sangat baik. Tidak ada satupun kejahatan yang mampu mengalahkan kasih Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, kalau manusia, jangankan orang lain berbuat kejahatan, orang muka asam sedikit saja kita sudah tersinggung. Kita tidak terlambat ditegur saja kita bisa tersinggung. Kita bisa marah-marah. Bahkan kadang-kadang orang tidak buat salah pun kadang-kadang kita bisa marah-marah sendiri. Itulah manusia. Tapi Tuhan Yesus, manusia membunuh dia pada waktu itu. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Itulah Tuhan. Tidak ada pribadi manusia yang seperti ini. Jadi mana mungkin bisa dibantah kalau dia Tuhan? Mana mungkin itu tidak mungkin bisa dibantah. Karena tidak ada manusia yang punya sifat dan karakter seperti itu. Itu karakter ilahi. Tuhan yang menciptakan manusia yang penuh dengan lautan, penuh dengan kasih sayang. Makanya kita sama-sama tahu dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke? Kalau kita mau bertemu dengan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dialah orangnya, dialah pribadinya, dialah itu Tuhan. Ya, demikian yang dapat kami bagikan untuk Anda semua. Harapannya teman-teman semua diberkati dengan kesaksian ini. Bahwa banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, wanita ini datang dengan maksud untuk mengubah ya seseorang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dalam arti dia ingin melawan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia tunduk di bawah kaki Tuhan. Berarti kita harus akui bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu hidup. Ya, itulah sebabnya ketika seseorang berniat jahat untuk memurtadkan, membuat seseorang anak Tuhan berdosa, maka Tuhan yang tampil depan. Tuhan juga mengurapi hambanya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, sehingga dengan hikmat Tuhan, dengan urapan Tuhan yang luar biasa, mengubah wanita yang keras ini menjadi seorang yang lembut, seorang yang jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Ya, jadi dia menemukan Yesus Kristus di dalam hatinya yang tadi sedang gencar berapi-api ingin memurtadkan orang, memualafkan orang, maka sekarang tentunya sudah berubah. Dia dalam hidupnya misinya sudah berbeda. Dia ingin untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan banyak jiwa. Nah, ini yang luar biasa. Orang-orang seperti ini yang pada akhirnya akan dipakai Tuhan luar biasa. Saifuddin Ibrahim juga memiliki prinsip yang sama sebelumnya. Berkali-kali dan berulang kali bahkan beberapa pendeta dia sudah mualafkan, dan itu membawa suatu penyesalan yang dalam. Tetapi luar biasa ketika dia dipakai oleh Tuhan, maka dia memurtadkan banyak jiwa,
dia membaptis puluhan jiwa, ratusan jiwa yang datang kepada Kristus. Bahkan dia rela untuk dipenjara ya hanya untuk berita Injil. Dan hari ini ya dia sedang dicari, ingin untuk dipenjara lagi karena dia gencar memberitakan Injil sehingga beliau ada di Amerika sekarang ini. Tetapi firman Tuhan semakin disebarkan melalui media sosial dan masih banyak menjangkau jiwa-jiwa baru. Beban beliau sangat luar biasa. Ya, dia juga membangun gereja murtadin, rumah murtadin dan sebagainya. Ya, mari kita doakan para murtadin agar supaya dipakai Tuhan, diurapi Tuhan dengan dahsyat, karena tentunya mereka mengerti banyak hal. Ya, mengajarkan kepada kita banyak hal, memberitahukan kepada kita banyak rahasia, sehingga ketika orang bertanya kita bisa dapat menjawab. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video-video berikutnya. Amin.